Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita mau bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh Dia Allah yang baik. Katakan kepada jiwa kita, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saat sore hari ini, saat ini kita mau senangkan hati Tuhan dengan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin Yesus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin, haleluya. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Mari naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu, sebab segala sesuatu yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, tapi kami mau belajar untuk terus mengangkat hati kami di hadapan Engkau, mengarahkan iman kami kepada Engkau, dan kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Biarlah roh puji-pujian itu ada di dalam hidup kami. Kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu Tuhan hadir. Saat Engkau duduk di atas pujian kami, maka ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kita mau bersyukur segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik. Kita izinkan firman Allah menyelidiki hati kita. Apakah kita didapati setia dan berkenan di hadapan Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku dengan setia. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku dengan setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku dengan setia. Kau dapati aku dengan setia. Kau dapati aku dengan setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini mewakili isi hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau menyelidiki kami. Apakah kami didapati setia dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan firman Allah dan Roh Kudus menyelidiki hati, pikiran kami, seluruh hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, siap untuk mengoreksi diri kami. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap ada dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami semakin mengenal akan Engkau. Kami ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit,
Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami memegang firman-Mu, ada kekuatan yang baru, ada kesegaran, ada hikmat yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami melakukan firman-Mu, untuk kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kami tahu ketika kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada hal-hal yang indah, yang luar biasa yang Engkau akan lakukan bagi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal. Ada kemenangan, ada jalan keluar, ada mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Allah dengan judul Hidup oleh karena kasih Allah. Hidup oleh karena kasih Allah. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18. Efesus 3 ayat yang ke-18, demikian firman Allah berkata, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Paulus adalah agar jemaat memahami, mengenal kasih Allah. Paulus meminta mereka sehingga dia bawa itu di dalam doa. Saudara, ini satu pelajaran yang baik juga buat kita. Apapun yang menjadi keinginan kita, bawalah itu di dalam doa. Entah itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan seperti yang dikerjakan oleh Paulus. Dia bawa dalam doa karena dia ingin supaya jemaat mengenal kasih Kristus. Dia bukan hanya mengajar mereka tentang kasih Kristus, tetapi Paulus pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar jemaat dapat mengenal kasih Kristus. Kalau kita dapat memahami kasih Kristus, maka kita mengerti bahwa sesungguhnya hidup kita ini hanya oleh karena kasih-Nya Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, dunia tidak ada artinya. Tanpa kasih Tuhan, hidup ini tidak indah. Tanpa kasih Tuhan, tidak akan ada pemulihan. Tanpa kasih Tuhan tidak ada penyembuhan. Tanpa kasih Tuhan tidak ada pertolongan. Kita hidup hanya karena kasih Tuhan. Jemaat, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami kasih Tuhan yang Paulus katakan bahwa betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih itu. Bahkan Paulus katakan melampaui segala pengetahuan, melampaui segala hikmat manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus berkata bahwa betapa lebar kasih Allah, betapa panjang kasih Allah, betapa tinggi dan betapa dalamnya kasih Allah. Mari kita melihat, yang pertama adalah kita berbicara mengenai betapa lebarnya. Ketika Allah mengasihi kita, Allah mengasihi dunia, maka Allah mengasihi semua manusia tanpa melihat latar belakang. Tidak bisa dibatasi oleh kotak-kotak perbedaan tertentu.
Allah tidak hanya mengasihi orang berkulit putih, Allah pun mengasihi orang berkulit hitam. Allah tidak hanya mengasihi orang yang cerdas, yang berpendidikan para sarjana, tapi Allah sangat mengasihi orang-orang yang tidak berpendidikan. Allah tidak hanya mengasihi orang-orang yang katakanlah memiliki harta dan uang, tetapi Allah mengasihi semua orang, bahkan orang miskin sekalipun. Begitu lebarnya kasih Tuhan. Begitu lebar kasih Tuhan. Saudara sekalian, cinta Allah, kasih Allah ini kiranya menyadarkan kita bahwa sekalipun ada banyak perbedaan di dalam gereja, di dalam kehidupan masyarakat, namun sebagaimana Allah mengasihi semua orang, kasihnya itu melebar, meluas, menjangkau semua orang. Dan sebagai orang percaya, anak-anak Allah, gereja pun harus menjangkau semua orang tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara sekalian, mari kita berhenti untuk berseteru. Hati Tuhan, hati yang begitu luas untuk mengasihi semua orang, semua bangsa, semua suku. Dia mengasihi orang berdosa. Dan dia memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi manusia. Ketika Paulus berkata, semoga engkau dapat memahami betapa lebarnya kasih Tuhan. Maka malam ini, pagi ini, siang, sore, kapanpun saudara mengikuti ibadah renungan ini, saudara dan saya diingatkan bahwa kasih Allah yang begitu lebar, begitu luas, telah menjangkau semua orang, semua manusia, menjangkau kita, menjangkau keluarga kita dengan berbagai macam latar belakang apapun, bahkan dengan latar belakang yang gelap, yang jahat, yang kotor. Allah tetap mengasihi kita. Maka mari kita belajar mengasihi orang lain. Amin. Amin. Berikutnya kita melihat bahwa kasih Allah betapa lebar, dan Paulus juga berkata betapa panjangnya kasih Allah. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita berbicara mengenai betapa panjang kasih Allah, mungkin ini merupakan satu takaran ukuran durasi. Betapa panjang waktunya Allah mengasihi manusia. Kita manusia diciptakan di dalam dengan keterbatasan, dan kita pun dibatasi waktu hidup kita. Tetapi kita sedang menyembah Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang dari awal sampai Allah yang akhir. Padanya tidak ada awal dan tiada berakhir, sehingga Alkitab menyebutnya Alfa dan Omega. Dia kausa prima, dia penyebab segala sesuatu. Dia ada dari awal, dia ada sejak dahulu kala, dan dia tidak akan pernah berakhir. Dia ada selama-lamanya, dia ada di dalam kekekalan. Nah, mari kita lihat betapa panjangnya kasih Allah bagi saudara dan saya. Dan kita melihat di sini ada takaran waktu. Ada ukuran, di mana ukuran itu tidak dibatasi oleh waktu. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, tetapi kita akan membaca di dalam ayat yang ke-18 dimulai. Demikian firman Allah, 1 Petrus ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang ke-20, dengar dan simak baik-baik. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kapan Allah mengasihi kita? Rancangan keselamatan sudah disiapkan sebelum dunia ini dijadikan. Demikian firman Allah berkata, Dia sudah mengasihi kita sebelum kita ada. Dia sudah mengasihi kita dari kekekalan, jauh kala sebelum saudara dan saya lahir. Dan kasih Allah itu tidak berakhir. Betapa panjangnya kasih Allah. Kita hidup karena kasih Allah. Itu sebabnya ketika saudara di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, kekurangan, di dalam musibah, di dalam bencana, kecelakaan, jangan berkata bahwa saudara tidak menikmati kasih Tuhan. Alasan untuk kita berkata terima kasih Yesus, karena kita hidup di dalam kasih Allah, kasih yang dari kekal sampai kepada kekal. Jangan hanya karena sedikit waktu di sini di mana kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita berkata Allah tidak mengasihi kita. No, tidak. Payung kasih Allah menutupi seluruh alam semesta. Payung kasih Allah menutupi, mengcover seluruh perjalanan waktu dari awal sampai akhir, dari alfa dan omega, dari kekal sampai kekal. Jadi ketika hanya sedikit waktu kita mengalami proses ujian iman, di mana kita sakit, di mana kita rugi, di mana kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, jangan berkata Tuhan tidak mengasihi aku. Betapa piciknya ketika kita berpikir seperti itu. Saudara sekalian, saat kita masih dalam keadaan berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita sementara kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Dia datang, Dia lahir untuk mati supaya kita hidup. Kematian dan kebangkitannya membuat kita bebas dari perbudakan dosa dan penyakit. Saudara sekalian, betapa panjangnya kasih Allah, betapa luas kasih Allah. Dan panjangnya kasih Allah ini, luasnya kasih Allah membuat kita dapat memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang melindungi kita dari segala penguasa kerajaan maut, penguasa, kuasa-kuasa di udara. Dia sanggup menjaga dan Dia melindungi di dalam kasih-Nya yang kekal. Malam ini, pagi ini, sore ini, siang ini, kapanpun saudara sedang mendengar renungan ini, Yesus berkata, Aku mengasihimu. Amin. Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita lihat yang berikutnya. Betapa dalam kasih Allah bagi saudara dan saya. Betapa dalamnya kasih Allah. Saudara sekalian, kalau bicara betapa dalam, saudara, saya ingat Yohanes 3 ayat 16. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Saudara sekalian, kasih Allah itu masuk, menerobos, mendobrak segala benteng-benteng penghalang akibat dosa dan kesombongan manusia. Kasih Allah dari tempat yang tinggi tercurah menerangi seluruh jengkal permukaan dunia, permukaan hidup manusia, bahkan masuk sampai ke dalam jiwa relung hati yang gelap untuk menerangi manusia. Di tempat yang terdalam di mana manusia terperosok di dalam dosa, tidak berpengharapan, maka ada tangan yang turun dari tempat yang paling tinggi. Tangan itu turun ke bawah menjangkau manusia. Dia memegang saudara dan saya. Betapa dalamnya kasih Allah. Dan ini yang Paulus doakan. Paulus bilang, Tuhan tolong Tuhan, supaya jemaatmu sadar betapa engkau mengasihi mereka. Engkau sudah bayar harga yang mahal. Kalau Tuhan begitu dalam mengasihi kita, mari kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Apa bukti kasih? Ibadahlah kepada Tuhan.
Apa bukti kasih? Taat, saudara-saudara. Taat kepada perintah Tuhan itu bukti kasih. Ketaatan melakukan kehendak Allah. Apa bukti kasih? Memberi, berkorban. Kasih tanpa pengorbanan itu kasih yang palsu. Kasih selalu berkorban dan memberi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa dalam kasih Tuhan, sehingga Dia memberi anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya, dan kita hidup hanya karena kasih Tuhan. Saudaraku, Dia sanggup menjangkau seberapa banyak orang yang merasa diri kotor dan hina untuk diselamatkan dan mengenakan jubah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Puji Tuhan. Dan saudara sekalian, yang terakhir kita sedang melihat yaitu betapa tingginya kasih Tuhan. Betapa tingginya kasih Tuhan. Saudara sekalian, tingginya kasih Allah itu artinya tidak terbatas, tidak terlampaui dan dilampaui oleh siapapun. Begitu tinggi, menjangkau, melewati segala takaran kasih yang ada di dalam dunia, melampaui segala kemuliaan yang dapat kita lihat di dalam dunia. Kasih Allah sempurna, kasih Allah segala-galanya, tinggi, mengatasi segala sesuatu, bahkan menutupi segala sesuatu. Betapa tinggi, betapa mulia kasih Allah. Tinggi bicara kualitas. Kasih yang memberi tanpa menuntut. Kasih yang berkorban tanpa meminta pujian. Kasih yang memberi dalam kesenyapan. Kasih yang selalu berkorban dan berkorban. Itu yang membuat kita hidup sampai dengan saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong agar kita memahami, kita hidup bukan karena kehebatan, kekuatan, uang. Kita punya deposito, kita punya jabatan, kita punya koneksi, atau apapun alasan kita hidup. Kita sehat, tubuh yang kuat mungkin, tapi kita hidup karena kasih Allah. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, betapa mulianya kasih Tuhan. Kasih itu permanen, tidak pernah berubah. Amin. Dulu Dia mencintai saudara. Kemarin Dia cinta saudara. Hari ini Dia sangat mencintai saudara. Besok Dia amat mencintai saudara. Sampai akhir perjalanan hidup kita, Dia tetap mengasihi kita. Saudaraku, situasi dan kondisi dapat membuat manusia berubah dalam hal cinta. Kalau cinta manusia itu situasional dan kondisional, tetapi kisah cinta antara Tuhan dan kita itu mengatasi segala situasi dan kondisi. Itu sebabnya ketika jemaat Efesus mereka menghadapi penindasan, menghadapi aniaya dari musuh-musuh mereka, mengalami bencana, mengalami penyakit, mengalami teror, Paulus selalu ingatkan mereka, hei kamu ingat. Betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi kasih Tuhan. Paulus ingatkan jemaat. Tuhan tetap mengasihi mereka. Sekalipun mereka dalam penderitaan, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tidak. Tetapi Paulus ingatkan mereka, manusia boleh berubah. Kasih manusia boleh meninggalkan mereka, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Jika manusia membenci dan menolak kita, maka mari kita renungkan bahwa kita punya stok kasih Allah yang berlimpah-limpah. Jadi bukan alasan bagi seseorang ketika dia dikhianati, disakiti oleh manusia, kemudian hilang harapan, putus asa, tidak. Makanya Paulus berdoa agar kita ingat saudara sekalian, betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa mulianya kasih Tuhan. Karena kasih itulah kita boleh hidup, kita ada sampai dengan saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah akan menyatakan kasih-Nya, tetapi bagian kita adalah mempercayai bahwa kasih Allah tersedia bagi kita. Adakah di antara yang mulai ragu atau tidak percaya? Karena saudara masih memakai otak pikiran yang begitu sempit. Karena saudara masih lupa akan firman Allah.
Dan terutama karena kita tidak mempercayai janji Tuhan, tidak mempercayai bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kita lebih mempercayai dusta-dusta dari iblis, sehingga itu melemahkan kita. Saudara sekalian, mari datanglah kepada Tuhan. Bagian kita adalah percaya akan janji Tuhan. Dan melalui percaya kita kepada Tuhan, kita akan memiliki semua yang sudah Tuhan sediakan melalui Yesus yang mengasihi kita, yang mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu dia sudah menyiapkan segala-galanya bagi saudara dan saya. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari Tuhan, betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam, dan betapa tinggi cintamu bagi kami. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami tidak meyakini Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan ampuni kami kalau seringkali kami tidak mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Kami lebih mengasihi dunia ini. Kami lebih mengasihi kesenangan-kesenangan di dalam dunia. Bahkan kami lebih senang mencintai dosa yang masih kami lakukan, amalkan, dan mungkin kami sembunyikan. Engkau ampuni kami ya Tuhan. Malam hari ini terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kalau ada yang merasa hidup mereka tidak berharga, tidak berarti, tidak berguna, maka kiranya firman-Mu Roh Kudus ingatkan mereka bahwa mereka istimewa, mereka berharga, dan bahwa Engkau sangat mencintai mereka Tuhan. Karena cinta-Mu Engkau membayar harga yang sangat mahal, yaitu kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan, hanya untuk menyelamatkan kami, dapat menyelamatkan kami. Engkau ingatkan seluruh sidang jemaat, umat ketebusan-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Allah turun dan penuhi atas umat ketebusan-Mu. Sebagaimana Paulus berdoa agar mereka mengenal, memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Tuhan. Malam ini hamba pun berdoa, kami berdoa ya Tuhan. Ingatkan kami, tolong kami ya Tuhan. Agar dalam segala pergumulan kami tetap ingat dan diingatkan bahwa kami mempunyai Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bahkan sebelum kami ada Engkau mengasihi kami. Bahkan sebelum dunia diciptakan dari kekekalan kepada kekekalan. Itulah harga, itulah nilai kasih-Mu, nilai cinta-Mu. Dan kami hidup hanya karena cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, keluarga, pendidikan, perkuliahan, kesehatan umat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa yang lemah menjadi kuat dalam nama Yesus. Hamba berdoa yang susah terima penghiburan dalam nama Yesus. Yang putus asa menjadi semangat menyala-nyala kembali dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur Yesus, kami sembuh, kami sehat. Segala sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami hancurkan wabah virus corona di dalam nama Yesus. Bukan kematian massal, tapi kesembuhan massal terjadi, mujizat terjadi. Tolong kami Tuhan. Tambahkan iman percaya kami di hari-hari ini, agar Engkau mendapati kami berkenan di hadirat-Mu, hidup dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat segala-galanya Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan kepada kami. Apa yang dapat kami lakukan membalas kebaikan-Mu? Kami akan mengangkat cawan keselamatan kami, bersaksi dan menyerukan nama Yesus, menceritakan mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami akan menyalurkan, berbagi kasih Allah kepada semua orang. Karena kami tahu Engkau ada bersama dan menyertai kami. Terima kasih, terima kasih. Berkati negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi, jajaran menteri, berkati juga para dokter perawat yang sedang berjuang membantu para pasien yang sakit di pandemi COVID-19. Tuhan berkati, jaga, lindungi, pagari dalam nama Yesus. Khususnya jemaat di tempat ini diberkati, ditolong Tuhan. Tambahkan kesetiaan mereka, tetap setia dalam ibadah, dalam doa, dalam berkorban, dalam kesucian, di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah itu sebagai bukti bahwa mereka mencintai Engkau.
Terima kasih. Dan di akhir ibadah kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kiranya berkat-Mu turun atas umat-Mu. Cahaya wajah-Mu menyinari mereka. Memperhadapkan mereka dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Dan kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.